Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ibu senang sekali akhirnya dapat bertemu kalian pada hari ini. Pertama-tama, Ibu ucapkan terima kasih yang banyak karena kalian telah meluangkan waktu kalian untuk mengikuti kegiatan kelompok pada hari ini. Dan selamat datang di kegiatan bimbingan kelompok. Selanjutnya, izinkan Ibu memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu karena ini merupakan pertemuan pertama kita ya. Iya, Bu. Perkenalkan, nama Ibu Quratul Ain, biasa dipanggil Ibu Aini. Oh iya, Ibu ingin nanya nih, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelum kita memasuki tahap selanjutnya, alangkah baiknya untuk kita berdoa. Di sini ada yang ingin berdoa? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Apakah di sini ada yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum. Oke, karena belum pernah mengikuti kegiatan kelompok, Ibu akan menjelaskan sedikit tentang bimbingan kelompok itu apa sih? Jadi, bimbingan kelompok itu merupakan salah satu layanan yang ada di bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan kelompok ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi, mengemukakan pendapat, dan bersosialisasi dalam dinamika kelompok. Selain itu, bimbingan kelompok juga memiliki tujuan agar para pesertanya atau para anggota kelompok dapat lebih menghargai perasaan orang lain dan lebih mengerti serta percaya diri terhadap dirinya. Sampai sini paham? Paham, Ibu. Oke, di dalam bimbingan kelompok ini Ibu akan menggunakan salah satu teknik yang ada di bimbingan kelompok, yaitu teknik sosiodrama. Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Belum. Jadi, sosiodrama ini merupakan salah satu teknik yang ada di bimbingan kelompok. Jadi, kita akan memainkan sebuah peran di dalam sosiodrama ini. Nah, Ibu di sini posisinya sebagai seorang pimpinan kelompok atau PK, dan kalian semua sebagai anggota kelompok atau AK. Karena kita akan memainkan sosiodrama, jadi beberapa anggota kelompok yang ada di sini akan memainkan peran sesuai dengan topik masalah yang nanti akan kita tentukan. Lalu, anggota kelompok yang tidak memainkan peran akan bertugas sebagai observer atau mengamati jalannya pementasan drama. Di akhir, Ibu akan meminta para observer untuk menjelaskan apa yang mereka dapat dari jalannya pementasan drama tersebut. Bagaimana, paham? Paham, Bu. Nah, Ibu bertugas untuk mengarahkan jalannya cerita agar para pemain atau anggota kelompok yang memainkan perannya tidak berada di luar jalur atau di luar topik masalah. Apabila nanti ditemukan anggota kelompok yang memainkan perannya tidak sesuai dengan topik yang telah ditentukan, maka Ibu akan memotong atau menghentikan dialognya dan mengembalikan pemain tersebut agar kembali kepada tempatnya. Paham ya? Paham, Bu. Di dalam bimbingan kelompok ini terdapat asas-asas yang berkaitan dengan bimbingan kelompok. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Asas kesukarelaan ini sudah kita lakukan, yaitu dengan teman-teman semua hadir di sini secara sukarela. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Sama-sama, Ibu. Yang kedua ada asas kegiatan. Di dalam asas kegiatan ini, Ibu harapkan kalian dapat aktif dan berpartisipatif dalam jalannya sosiodrama nantinya. Kemudian ada asas keterbukaan, di mana para anggota kelompok yang memainkan peran Ibu harapkan tidak usah sungkan atau tidak usah malu-malu dalam memainkan perannya, dan para anggota kelompok yang bertugas sebagai pengamat memiliki kewajiban untuk mengemukakan pendapatnya secara terbuka dan tidak perlu malu-malu atau tidak perlu gak enakan gitu ya. Kemudian selain asas keterbukaan, ada asas kenormatifan. Meskipun kalian di sini dapat mengemukakan pendapatnya dengan bebas dan berekspresi dengan bebas, kalian juga harus menaati norma etika dalam berpendapat. Lalu pemain yang memainkan perannya tidak boleh menyinggung sara. Terakhir ada asas kerahasiaan. Apabila nanti di dalam jalannya proses sosiodrama ditemukan hal-hal yang bersifat rahasia, kita jaga rahasianya
cuma di dalam kelompok, tidak boleh pihak luar tahu. Ibu harap semoga kalian dapat menerapkan asas-asas yang tadi Ibu telah jelaskan. Oke. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk kepada tahap perkenalan diri. Karena Ibu tadi sudah memperkenalkan diri, sekarang giliran kalian nih yang memperkenalkan diri. Nah, Ibu ingin tahu nama panjang kalian, nama panggilan kalian, sama film favorit atau drama favorit yang sekiranya memiliki makna yang bagus lah gitu. Oke, dimulai dari sini dulu kali ya. Iya, Silakan. boleh. Perkenalkan, nama saya Keisha Dandini, biasanya dipanggil Keisha. Film yang suka saya tonton itu It's Okay, drama ya? It's Okay Not to Be Okay. Oh, yang itu Kim So Hyun. Iya, betul Bu. Perkenalkan, nama saya Fawahi Maharani, biasa dipanggil Ayu atau Viva. Film yang saya sukai yaitu 5 cm. Oh, yang itu ya, perebutan sahabatnya. Iya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Purbaningsi, bisa dipanggil Ningsi. Drama yang terakhir saya tonton yang saya suka itu Ordeal of Summer. Oh, Tahu Bu? tahu Choi Won Sik ya? Iya. Tahu semua saya. Semua ya Kak. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Henita Yarnasti Jayanti, biasa dipanggil Heni. Film favorit saya My Idiot Brother. Oh, sedih tahu. Di Indonesia apa Korea? Indonesia. Gitu. Perkenalkan, nama saya Tiara Skartajantias, Tias, biasa dipanggil Tiara. Film yang lagi saya suka itu Miracle in Cell Oh, yang baru keluar kemarin ya. Terharu banget ya Kak. Oke, silakan. Aku ya Kak. Perkenalkan, nama saya Mega Sylvia Agustin, dipanggil Mega. Film kesukaan KKN. KKN bisa menarik. Kan horor gitu ya. Coba dari Bisa. Kalau ibunya suka film apa itu? Ya ibunya. Oke, kalau saya suka film apa ya? Banyak sih yang pernah saya tonton, tapi yang saya suka banget itu ini My Annoying Brother, yang film Korea. Yang dimain Dio Kyung Soo. Ya, karena kita sudah perkenalan dan sudah tahu nama nama teman-teman kita satu persatu. Nah, kita masuk ke rangkai nama agar kita lebih mengingat nih nama teman-teman kita. Jadi, cara permainan rangkai nama ini dari Ibu dulu ya. Ibu akan menyebutkan nama Ibu. Lalu, mau dari sini apa dari sini nih? Dari sana aja ya. Nah, si Mega ya. Mega ini akan menyebutkan nama Ibu dulu, lalu baru menyebutkan namanya. Begitu juga seterusnya. Paham? Paham Bu. Jadi, Aini. Ini Mega. Bu Aini, Mega, Tiara. Bu Aini, Mega, Tiara, Henita. Bu Aini, Mega, Tiara, Henita, Ningsi. Bu Aini, Mega, Tiara, Henita, Ningsi, Ayu. Bu Aini, Mega, Tiara, Henita, Ningsi, Ayu, Keisha. Bu Aini, Mega, Tiara, Henita, Ningsi, Ayu, Keisha. Gimana perasaannya? Apakah sudah panas belum? Belum Bu. Masih, Bu, masih. Oke, karena ada masih ngantuk, belum panas, masih lemas, kita melakukan ice breaking dulu kali ya. Nah, yuk. Jadi di ice breaking ini kita main permainan konsentrasi. Jadi di permainan konsentrasi ini kalian pahami clue-nya, pahami clue-nya. Nah, permainan ini Ibu terinspirasi dari seorang konten kreator di salah satu platform media sosial. Jadi permainannya itu tentang pahami clue-nya. Ibu ada 2 permainan. Yang permainan pertama, clue-nya itu tentang bumi itu bulat. Pahamin ya, bumi itu bulat. 1 tambah 2, 0. 2 tambah 3, 0. 8 tambah 9, 3. Oke, pada pintar semua. Smart. Oke, lagi ya. 4 tambah 4, 0. 1 tambah 1, 0. 100 tambah 100, 4. Lagi gak? Lagi. Nah, permainan yang kedua ini tentang pahami clue-nya itu tentang huruf pertama. Jadi clue-nya itu huruf pertama. Ningsi itu N, Henita itu H. Apabila Tiara maka A.
Lagi. Apel itu A, jeruk itu J. Biasanya manggis itu hurufnya apa? B. Asik. Asik kan? Oke, gimana perasaannya nih sekarang? Bersemangat. Happy banget. Happy. Oke, karena teman-teman tadi udah happy, udah cair ya perasaannya, udah senang. Selanjutnya kita masuk kepada tahap selanjutnya, itu topik bahasan yang akan diperankan atau yang akan dimainkan. Jadi karena kita tentang bimbingan kelompok itu biasanya berkaitan dengan isu-isu atau fenomena-fenomena sosial. Kebetulan kita tentang sosiodrama, teknik yang diambil tentang sosiodrama, yang dimana berarti kita topiknya nanti membahas tentang isu sosial. Nah, di sini teman-teman kira-kira ada yang punya itu gak sih permasalahan-permasalahan sosial yang kalian biasa temukan di sekolah, rumah, atau lingkungan? Ayo, ada yang ingin mengemukakan pendapatnya atau yang ingin menyebutkan topik apa yang sekiranya bisa dibahas? Saya Bu, tentang Oke, percaya diri Bu. Oh, percaya diri, oke. Tiara? Tentang bullying mungkin ya Bu. Oke, Di sekolah. bullying, oke. Sering terjadi ya bullying ini karena setiap tahun angkanya tuh semakin tinggi, terus juga banyak korbannya dari yang bullying ini. Lalu ada lagi? Ayo lagi. Ayu mungkin? Saya Bu, bolos sekolah Bu. Oh, bolos sekolah. Ayu pernah bolos sekolah? Enggak. Oh, gitu. Oke, dari Niatnya Heni. Bu nih abis ini. Nyontek Bu. Mencontek kok, sering nyontek ya Heni. Oke, jangan dilakukan ya Heni. No. Oke. Mega. Let's say MPR. Mega nggak pernah ngerjain PR Bu, soalnya nyalin Bu di sekolah Bu. Nyalin Bu di sekolah Bu. Gimana Bu? Berarti harus lebih rajin lagi ya Mega. Oke, terus Keisha nih belum? Iri-irian Bu biasanya. Iri-iriannya kayak gimana tuh? Ya kan biasanya dalam pertemanan ya Bu ya. Iya. Pasti banyak ya. Berarti yang bukan sama bullying nggak sih biasanya yang ini bukan bullying? Iya, benar. Nah, tadi kan sudah menyebutkan nih ada percaya diri, terus ada yang mencontek, malas ngerjain PR, bullying, iri-irian. Tadi ayo apa? Bolos Bolos sekolah. Nah, topik permasalahan sosial apa yang sekiranya mau kalian bahas nih? Bullying Bu. Bullying karena marah banget Bu. Karena banget. Jadi di sini ada bullying dari sekolah kalian. Enggak ada Bu. Alhamdulillah. Kita ada. Baik, karena kita sudah sepakat ya memilih topik bullying. Oleh karena itu sekarang kita masuk kepada tahap kegiatan inti. Jadi karena tadi kita sudah menentukan topiknya, sekarang kebetulan banget nih Ibu memiliki konsep cerita terkait bullying atau perundungan. Jadi konsep ceritanya itu judulnya Melawan Perundungan. Di dalam cerita ini ada dua orang siswi namanya Alana sama Rara. Jadi Alana sedang menunjukkan kepada Rara tentang HP barunya yang dia dapat dari ibunya. Nah, terus Rara merasa senang dong karena akhirnya si Alana punya HP, karena selama ini si Alana selalu meminjam HP temannya untuk mengerjakan tugas sekolah. Nah, tiba-tiba datanglah Giselle pada saat Alana sama Rara sedang berbincang-bincang. Nah, Giselle ini kayak gak suka lah sama Alana, kayak ih HP baru gitu-gitulah, ngeledekin si Alana. Tapi karena Alana orang yang gak kepancing, dia kan sabar orangnya. Nah, malah si Rara yang kepancing. Tapi si Alana udah gak usah diterusin gitu. Si Giselle kesel dong karena ini Alana udah gue pojokin kok dia malah gak tersinggung gitu. Akhirnya si Giselle ini mengungkit-ungkit ibunya Alana, bawa ibunya Alana. Nah, Alana gak bisa membela dirinya karena Alana tahu nih Giselle ini anaknya kepala sekolah. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari kelas disusul sama si Rara. Sama Rara disemangatin lah, terus dikasih saran untuk lebih tegas lagi. Setelah itu ternyata diem-diem pas Alana sama Giselle sedang cekcok, ada yang mereka, namanya nih Raya nih menghampiri si Alana sama Rara, kayak udah lebih baik laporin aja ke guru BK karena Giselle ini karena Alana ini bukan orang pertama yang Giselle bully gitu. Sampai sini paham? Paham Bu. Nah, nanti Rara sama Raya ini tugasnya itu menyemangati Alana dan meyakinkan Alana untuk sebaiknya melapor, dan Raya juga memegang bukti kan. Jadi nanti kalian cuma sampai di
Raya sama Alana sama Rara berbincang aja, tidak usah sampai kepada guru BK karena di sini cuman berenam kan, jadi kurang personilnya karena nanti ibu membutuhkan 2 orang sebagai pengamat. Jadi 4 orang aja nih yang memainkan peran, yaitu ada yang Alana, Rara, Raya sama Gisel. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham kita masuk kepada pembentukan karakter atau pemilihan karakter dulu nih. Siapa di sini yang sukarela dulu deh, yang sukarela menjadi Alana, sang tokoh utama yang sifatnya dia protagonis, mudah dirundung lah, tidak berani membela diri, orangnya sabar. Siapa yang kira-kira cocok nih jadi karakter Alana? Siapa? Ayo, sukarela dulu deh, sukarela jangan nunjuk-nunjuk. Sukarela jadi Alana nih. Ayo, ada yang nggak berani nih. Ayo. Yaudah saya deh. Oh, Ayu. Ayu, oke Ayu. Terus jadi Rara temennya Alana nih, yang gak sabaran orangnya karena Alana dibully sama si Gisel. Siapa yang kira-kira cocok jadi Rara? Aku Bu. Kamu jadi Rara. Oke. Terus jadi Gisel, yang muka-mukanya judes nih, muka-muka pembuli di sini. Saya deh Bu. Oke, jadi nanti kamu ngebully si Alana ya. Jangan ngebully beneran ya. Jangan galak-galak. Oke, sekarang yang mau jadi Raya. Saya Bu. Oke. Nah, di sini paham gak nih karakternya masing-masing? Jadi si Alana tadi sebagai tokoh utama yang tugasnya dia protagonis, terusnya yang dirundung. Lalu Rara sebagai temannya Alana membela Alana. Kemudian ada Gisel yang tugasnya sebagai antagonis, dia memiliki karakter antagonis yang merundung si Alana. Kemudian ada Raya yang tugasnya di merekam bukti dan juga membela Alana gitu. Sampai sini paham? Paham. Oke. Kemudian karena kita sudah menjelaskan konsep ceritanya seperti apa, membentuk karakter juga sudah. Terus, nah, kalian ini mau spontan melakukannya atau mau latihan dulu nih? Latihan Latihan dulu. Oke, berarti nanti Alana, Rara, Raya sama Gisel bertugas untuk latihan dulu. Terus nanti Ningsi sama Keisha berarti tugasnya udah tahu ya, jadi pengamat. Nanti selama kalian latihan, ibu tidak akan melihat, jadi ibu akan duduk di tempat lain juga supaya kalian lebih pede lah pas latihan. Terus nanti kalau misal kalian sudah selesai latihan, kalian boleh panggil ibu, oke? Baik Ibu. Terus terus Ningsi sama Keisha sudah siap ya nanti jadi itu? Oke. Mau dimulai sekarang latihannya atau Boleh. sekarang? Boleh. Ibu izin keluar dulu ya supaya kalian bebas latihannya. Iya, Oke. Ibu. Baik. Ayo, sini. Halo, gimana sudah selesai? Sudah, Ibu. Jadi gimana nih kesimpulan akhirnya? Kalian siapa yang mau jadi siapa? Ibu, maaf ya. Iya, kenapa? Tadi saya tukeran peran sama Ningsi, soalnya suara saya lagi serak. Misi nggak apa-apa? Nggak apa-apa Ibu. Bersedia dipaksa ya? Enggak kok. Oke, yang lainnya gimana? Ada yang mau tukeran? Nggak ada lagi yang mau tukeran. Berarti sudah bersedia ya, sudah siap. Alur ceritanya sudah tahu, udah paham kan yang tadi gimana? Karakternya udah tahu gimana? Ayu gimana? Udah tahu? Sudah, Bu. Berarti harus jadi protagonis ya, jadi muka-muka baik. Iya, Bu. Berarti tadi Mega nggak jadi, berarti Mega jadi pengamat ya? Mega mah siapa yang pengamat? Saya. Mega sama Keisha berarti harus bener-bener nih memahami jalan cerita. Jadi Ningsi, Henny, Tiara sama Ayu harus bisa memerankannya dengan baik dan jelas. Terutama untuk Ayu sama Megan, Ayu sama siapa? Henny yang berperan sebagai antagonis. Jadi bener-bener harus menjiwai ya supaya dapat feel-nya, supaya dapat feel ke penontonnya, dan observer ketika ditanyain nanti sama ibu harus bisa menjawab ya. Oke, kita mulai. Mau mulainya di mana? Di sini atau di luar? Di sini. Di sini aja. Oke, Udah, ayo mulai.
Hai Hera. Alana, ih mukanya sumringah banget. Abis dari mana sih? Aku habis dari kantin. Terus? Hari ini aku seneng banget loh. Karena hari ini aku dikasih handphone baru dari ibu aku. Wah, ih bagus banget. Sumpah, ini keluaran terbarunya iPhone loh. Ih iya? keren banget, sumpah. Ini termasuk wishlist aku tahun ini tahu. Ya ampun. Ih keren banget. Akhirnya kamu punya HP sendiri ya buat belajar. Ih seneng Iya, banget aku. Alhamdulillah. Oh iya, kamu udah download aplikasi-aplikasi yang dibutuhin belum? Belum, habis aku belum ngerti caranya Oh gimana. gitu, aku bantuin ya. Coba kamu buka dulu. Nah, ini jadi kita buka App Store dulu, terus oh ya, Google Classroom, terus abis itu G Drive, Zoom, sama gini. Oke, kita tunggu. Nah, ini aplikasi-aplikasi yang kita butuhin nih. Nanti kamu bisa login langsung dari email. Kamu masih ingat email kamu kan? Oh iya, sebelumnya kan aku udah punya akun nih. Oh. Berarti tinggal aku masukin aja ya? Iya, pakai email itu sama passwordnya. Kamu coba. Nah, iya kayak gitu. Terus habis itu, nih, kalau misalnya kamu mau nyari jawaban, kamu bisa ke Safari, terus buka Google Scholar. Nah, nanti di sini banyak banget materi-materi yang bisa kita belajar. Oh iya, betul. Ih, banyak banget. Iya kan? Nah, ini nanti akan bantu kamu pas ujian. Oh iya, aku seneng banget. Jadi aku tuh nggak perlu ngerepotin kamu lagi. Ih, nggak apa-apa. Aku juga senang kalau misalnya kamu punya HP baru gini kan, jadi tugas kamu nggak telat ngumpulin, nggak harus nungguin aku. Iya, bener banget. Nanti kamu jangan lupa download aplikasi yang bisa buat ngedit foto. Pasti seru banget. Nanti kita bikin IGS bareng. Oh iya, bener-bener boleh. Ih, coba. Gimana? Kita pakai Adobe Lightroom. Terus nah nih, jadi cara ngedit itu masukin fotonya di sini. Kita pakai foto kita yang mana ya? Oh, yang ini aja. Ini terus, nah di sini kamu bisa ubah-ubah kontrasnya sama cahayanya. Udah deh. Bisa pakai stiker juga, ih lucu banget. Oh iya, benar. Terus habis itu kalau misalnya kamu pakai filter tambahan, pakainya di sini tuh. Ini cakep banget jadinya. Iya, bagus banget foto kita ya. Iya, ntar kirim ke aku ya lewat WhatsApp. Oh iya, boleh. Tapi aku belum tahu caranya gimana. Nih, gini, kita buka aplikasi WhatsApp. Kamu mau set nama aku? Nah, terus habis itu nanti kamu masukinnya dari sini. HP siapa tuh? HP baru. Iya. Dari siapa? Ini hadiah dari ibu aku. Emangnya ibu lo mampu? Kan itu HP mahal. Kok gue dengar kata-kata lo kelewatan ya? Tapi kan emang kenyataannya kayak gitu. Ibunya kan pembantu. Emangnya dia mampu beli HP semahal iPhone itu? Nah, terus kalau misal pembantu terus rajin nabung nggak bisa beli iPhone. Ya, tapi kan dia nggak mampu. Yang namanya orang mau nabung itu pasti mampu. Enggak lah. Sel. Nggak bakal itu pasti dia pemaksaan dari orang tuanya. Enggak Maksa kok, buat bukan diminta maksa. itu, Aku buat nggak minta maksa. beli HP yang mahal biar nandingin gue kan. Lo ngerasa tertekan gini? Boleh keren di sini cuman gue. Yang boleh keren di sini cuma gue. Iyalah, Karena lo apa? gue kan anak kepala sekolah di sini. Gue yang paling kaya, gue yang boleh paling tenar di sini. Gak make sense banget, sumpah gak make sense banget. Lo kelewatan sumpah deh. Udah gak usah didengerin, biarin aja dia. Coba mana lagi. Lihat, Ih, ini handphone aku. Lo ngapain sih? Sumpah, lo kelewatan lo gak? Balikin. enggak, Balikin gue bilang. enggak, Lo tau gak sih kalau yang namanya pembulian? enggak. Mau gue laporin ke orang tua gue. Lo mau laporin atas dasar apaan? Karena di sini gue keren gue doang. Gak. Buruan balikin HP temen gue. Enggak, Balikin gak? enggak, Gisel. enggak. Ih. Lo balikin atau gue teriak lo maling sekarang. Enggak, Coba lo yang minta deh. Sini balikin aja. enggak. Lo ngaku dulu kalau ini lo maksa. Gue nggak ada niatan maksa. Kalau nggak boleh. Masa? Balikin handphone.
Gisel, balikin HP-nya, itu masih baru. Ntar kalau rusak gimana? Enggak. Bisa enggak? Udah. Udah. Balikin, masalahnya itu masih baru. Lan, lu harus ngambil hak lu. Lu nggak bisa diginiin terus. Balikin deh. Gisel. Enggak. Lihat aja ya, lu gua aduin sama guru BK. Beliin deh. Gue nggak takut. Kamu tuh harusnya lawan aja si Gisel, dia tuh kebiasaan banget tau nggak? Aduh, gimana ya cara dapetin HP kamu lagi? Kamu tuh sebenarnya takut sama dia. Ih, kenapa harus takut sama seorang Gisel? Harusnya dia kan ibunya seorang kepala sekolah di sekolah ini. Aku juga gak berani lah buat ngelawan dia. Please deh ya Lan, kita tuh sekolah di sekolah negeri. Gak ngaruh mau dia anak kepala sekolah, mau dia anak presiden, kalau dia gak bener tuh gak akan. Ih, lo mana ya caranya ya? Gimana ya caranya ngambil handphone aku? Mau nggak mau sih kita harus ngaduin guru BK, tapi pasti dia akan pura-pura kayak pura-pura kamu minjemin atau apa. Ih, Ya aku tahu guru BK juga nggak bakal percaya sama aku gitu loh. Kalau handphone aku tuh diambil sama nanti kita nggak bisa ngelaporin ke guru BK. Ini gimana caranya ya? CCTV nyala nggak sih? Hai Alana, hai Rara, boleh aku duduk? Boleh. Ada apa Raya? Tadi aku dari jauh nggak sengaja ngelihat HP kamu diambil ya sama si siapa itu namanya? Si Gisel ya, anak kepala sekolah itu. Kalau kataku mending kamu laporin aja deh, karena dia tuh udah sering banget ngambilin HP orang, terus barang-barang orang itu ngerasa dia doang yang apa sih yang tenar gitu, yang lain nggak boleh. Mending kamu laporin aja. Ini aku juga nggak sengaja tadi ngerekam kalian lagi berdebat gitu. Mungkin ini bisa jadi barang bukti biar guru BK percaya kalau kamu itu HP-nya direbut sama dia. Kan bisa aja dia bilangnya kamu pinjam HP dia, padahal enggak kan. Tapi aku takut untuk ngelaporinnya. Kenapa harus takut? Gak perlu takut, kamu tuh harus melawan dia. Memang kalau dia anak kepala sekolah dia harus berkuasa di sini kan? Enggak juga. Bener banget. Nih masalahnya ya Lan, itu mama kamu udah nabung susah payah, terus habis itu masa kamu biarin gitu aja HP kamu diambil? Lagi pula itu hak kamu. Nih, ini barang kamu. Kalau misalnya diambil orang ya kamu punya hak untuk ngerebut lagi dong. Dan dia tuh udah kelewatan batas tahu. Ini namanya pembulian. Iya benar tuh. Gimana? Gue juga nggak bisa ngelakuin apa-apa kalau misalnya lu nggak mau ngelapor. Lu harus berani Lan, demi hak lo. Ya udah deh, nanti aku coba pikirin lagi. Ih, Kamu gak usah takut, kita ada di sini, kita bisa bantu kamu. Kalau dia doang, ya ampun, mentang-mentang kepala sekolah, ya nggak ada apa-apanya. Kita nggak perlu takut sama dia bukan Tuhan kita. Cuma dia doang, udah ayo kita laporin aja, karena biar nggak ada korban-korban selanjutnya. Nanti ini sekarang kamu, kemarin si itu, terus selanjutnya siapa lagi? Kasihan kan? Kamu beneran mau bantu aku? Bener dong, dong. bisa bohong. apalagi kamu teman baik aku ya, masa aku ngebiarin kamu dibully gitu aja. Tapi syaratnya satu, kamu harus berani ngomong sama ibu kepala sekolah. Karena kalau misalnya kamu sendiri yang nggak ngomong dan ngakuin kalau Gisel salah, akan percuma. Maksudnya pasti ibunya bakal mikir aku terlalu ngebelain kamu, padahal kan kamu korbannya. Jadi kamu harus menegakkan keadilan buat diri kamu sendiri. Nah, bener banget. Aku sekarang pengen beraniin diri aku buat ngomong ke laporin. Iya. Oke, nanti kita Bareng-bareng ya. bareng. Kita ajak yang lain juga. Bener. Pokoknya orang kayak dia nggak perlu, jangan dibiarin, nanti banyak lagi korbannya, kasihan. Iya, terus nanti di masa depan kamu nggak bisa ngebelain diri kamu sendiri Iya. malah. Iya ya. Oke, ayo kita ke kelas lain, kita cari tahu korbannya si Gisel yang lain. Mari kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah melakukan perannya dengan baik. Ibu berikan aplaus 2 jempol untuk kalian semua yang sudah memerankannya. Keren-keren banget, terutama untuk tokoh utamanya nih Ayu. Terus yang nggak kalah bagusnya dan diisi yang benar-benar memerankan sosok Rara yang membela temennya. Terus ada
Henny yang menjiwai seorang pembuli ya, kayaknya pengalaman banget nih, enggak kan ya? Enggak bagus. Terus Tiara juga ibu acungi 2 jempol. Nah sekarang ibu ingin bertanya nih kepada siapa namanya? Keisha dan Mega sebagai pengamat yang observer. Bagaimana sih menurut kalian dari hasil sosiodrama yang tadi telah ditampilkan? Apakah ada hikmah yang bisa kalian dapatkan? Gitu. Dimulai dari siapa nih? Siapa namanya? Keisha apa Mega? Aduh ibu lupa mulu. Mau dari siapa? Mega dulu boleh. Mega, siap? Oke, silakan Mega. Dari yang tadi sudah di apa sih namanya perankan jadi kayak udah ada gambarannya gitu loh Bu. Jadi kayak teman-temannya membantu yang jadi korban bullying, gimana cara mengatasinya, jangan takut untuk menghadapi kalau dia tuh gimana ya ngomongnya. Gak apa-apa, udah enjoy aja, harus berani dong, berani mengungkapkan. Gak apa-apa aja yang Mega ituin. Dia tuh kayak lebih tinggi gitu derajatnya, nggak sama gitu loh Bu. Oh jadi orang yang dibully itu pasti yang lebih tinggi ya, sedangkan yang dibully itu yang kedudukannya lebih rendah dari dia. Nah terus pernah nggak Mega secara langsung menemukan peristiwa itu? Selama ini nggak pernah sih. Nggak pernah ya? Oke, terus dari Keisha? Sama seperti yang Mega katakan tadi, rata-rata orang yang membuli itu kan stratanya yang lebih tinggi ya Bu daripada yang dibully. Nah jadi orang yang dibully korbannya itu tuh kayak nggak berani Bu buat ngomong dan buka suara kalau dia tuh korban dibully karena adanya tekanan dari orang-orang yang stratanya di atas dia itu Bu. Seperti tadi yang udah dilakukan sosiodrama kan, Alana nggak berani untuk buka suara kan, tapi untungnya ada teman-temannya yang coba buat bantu dia, buat nguatin dia, buat ngasih saran dan ngasih bantuan buat dia kayak ayo buka suara, ayo berani, ayo kita bicara dan omongin kalau misalnya lo tuh korban bully gitu. Kalau lo tuh lo itu pantas dapat keadilan. Ya dari saya kayak gitu sih Bu kira-kira. Terus nih kembali lagi ke Mega. Menurut Mega penampilan teman-temannya ini ada yang ingin Mega kasih masukan gak sih? Kayak misalnya Ayu sebaiknya begini-begini gitu. Nggak ada sih, udah bagus. Udah bagus semua. Terus kalau misalnya Mega jadi sosok Rara yang menemukan temannya yang dibully, Mega bakal bersikap seperti apa? bersikap seperti Rara juga, membantu kayak Alana yang tadi terbully kan sama Gisel karena dia mentang-mentang anak kepala sekolah. Terus kalau misalnya Mega jadi Rara, Mega jadi siapa tadi? Alana. Bagaimana sikap Mega ketika mendapatkan perundungan di sekolah? Dilawan aja sih. Kalau misalkan nggak dilawan, dianya makin seenaknya. Betul. Oke, udah paham ya berarti ya. Terus nih, kan tadi udah dari teman-teman observer. Sekarang dari yang pemainnya langsung nih, gimana perasaan kalian nih? Ibu mau tahu setelah memerankan sosok Alana, Rara, Raya, sama Gisel. Ibu mau tahu dari Gisel dulu sebagai seorang pembuli yang tadi memerankan karakter Gisel yang menjadi apa ya? Yang memainkan karakter Gisel yang perannya sebagai seorang pembuli. Nah, menurut Henny, gimana sih rasanya jadi seorang pembuli itu? Enak Bu. Hah? Gak tega ya? Terusnya apa ya? Yang Henny pikirkan atau rasakan saat jadi sosok Gisel selain gak tega itu apa lagi? Kasian. Kasiannya kenapa tuh? Ya, kasian karena dibully. Oh gitu, Iya. bagus. Berarti kalau misalnya Henny menemukan sosok kayak Gisel di dunia nyata tuh gimana? Ya lawan aja. Jangan takut ya. Kalau hantam So kalau jadi Ayu, gimana nih perasaannya tadi memerankan sosok yang dibully? Peran saya di sosok Alana ini itu sih banyak banget yang saya dapat ambil karena saya di situ merasakan jadi korban bullying gitu. Dan di situ saya banyak belajar tentang ya semua itu nggak dibenarkan kalau tentang bullying gitu. Dan kita harus berani speak up kayak gitu. Raya nih yang memvideokan barang bukti, gimana Raya? Ya kalau dari saya sih Bu, kalau saya sih berharap juga ya Bu, udah nggak ada lagi korban-korban bullying, walaupun anak kepala sekolah, anak pejabat tuh, kita semua kan sama, jadi jangan sampai ada yang bully-bully lagi, karena kasihan juga jadi korbannya gitu. Mungkin
dia juga nggak ada kekuatan untuk melawan atau nggak berani untuk melawan, dan untungnya ada temannya yang baik gitu yang mau mensupport dia, membantu dia untuk melaporkan hal tersebut gitu sih Bu. Nah, terakhir nih dari Nisi yang tadi benar-benar membela temannya banget. Menurut Nisi gimana karakter Rara? Kalau menurut saya karakter Rara adalah karakter yang harus dilestarikan ya Bu. Orang langka ya. Iya, karena kadang tuh kita punya teman dekat tapi teman dekat kita nggak mau ngebelain kita gitu. Jadi kayak menurut saya secara pribadi sih teman yang seperti itu harus dilestarikan banget, karena kalau misalnya kita dekat sama seseorang terus kita melihat seseorang itu ditindas, ada baiknya memang kita harusnya membela dia gitu Bu. Bahkan sekalipun kalau misalnya kita di tempat umum terus kita ngeliat orang lainnya haknya direbut sama orang lain, ya kita harus bisa bantu melawan mereka gitu. Karena kalau misalnya mereka mungkin nggak bisa melawan karena terdistraksi, terus mereka mungkin merasa seperti ketakutan gitu. Nah kita yang lebih berani, kita yang lebih paham itu seharusnya bisa membantu mereka. Jadi menurut saya karakternya Rara itu super kuat, jadi saya applause juga kepada Rara. Oke. Terus perasaannya Nisi gimana setelah mendalami peran Rara? Rasanya saya mau mukul Henita. Karena saya sangat Ini kan benar-benar menjiwai ya, berarti Iya, ya. karena saya sangat kesel gitu kayak Mantap. kayaknya kalau misalnya saya nemui pembuli di dunia nyata, yang ada kita berantem beneran sih. Oke, jadi kan tadi Ibu sudah menanyakan perasaan kalian, terus apa yang kalian harus lakukan. Nah, sekarang karena kegiatan kelompok ini akan berakhir, berarti kalian sudah tahu lah apa yang harus kalian lakukan ketika di sekolah atau di lingkungan sekitar kalian menemukan apa ya, teman kalian yang sedang dibully atau orang lain yang sedang dibully. Tadi yang pertama, kalian harus mau berspeak up, terusnya jangan mau ditindas gitu kan. Terus kalau tadi kata Nisi yang memerankan sosok Rara, kalau misalnya kita melihat orang lain yang dibully, itu kita harus mau membela mereka, karena bisa jadi mereka diem aja dibully karena terdistraksi atau karena takut, karena mereka berpikiran kedudukan gue lebih rendah dari yang membuli gue. Terus jadi Ibu harap kalian semua setelah kegiatan ini benar-benar bisa menerapkan apa yang kalian dapat dari sosiodrama tadi, sehingga angka pembulian di Indonesia dapat terus menerus berturun. Selain itu, jika mungkin kalau misalnya kalian tidak bisa membela teman kalian, kalian bisa mewadahi atau memberikan tempat yang aman untuk teman-teman di sekitar kalian. Itu hal kecilnya dengan cara memberikan tempat yang aman terlebih dahulu, karena bisa jadi kita merasa gak aman di tempat ini karena dari teman kita sendiri juga nggak ada yang memberikan tempat aman tersebut. Oke, Ibu rasa kegiatan sosiodrama ini bisa dicukupkan kan ya? Apa ada yang bertanya? Ya, ada sudah cukup Ibu. Ibu rasa kegiatan kelompok hari ini sudah cukup ya? Apa ada yang bertanya? Tidak, Bu. Sudah cukup. Sebelum Ibu tutup kegiatan kelompoknya, bagaimana Ibu yang bertanya nih, kesan yang kalian ambil dari kegiatan kelompok hari ini? Ada yang berani mengungkapkan pendapatnya? Saya Bu. Oke, kesannya apa nih? Kalau pesan saya jadi bisa membuat karakter baru sih Bu dari diri saya, apalagi menjadi seorang Rara yang seperti superhero gitu. Jadi menurut saya itu sebuah pesan yang sangat bermakna ya Bu untuk saya, apalagi tadi dijelaskan sama Ibu kalau misal sosiodrama itu dapat membangun jiwa percaya diri yang lebih tinggi gitu untuk si pemerannya, dan saya merasakan itu. Oke, ada lagi yang ingin mengungkapkan kesannya terhadap kegiatan hari ini? Saya Bu. Oke, silakan Gesya. Kesan yang saya rasakan tuh jadi saya lebih memahami gitu Bu, karena kan saya udah mengamati langsung ya Bu perannya jadi pembuli, yang jadi korban bullying. Jadi kedepannya kalau misalnya ada orang-orang yang di depan mata saya diperlakukan seperti itu, jadi saya dapat membantunya gitu. Ada lagi? Nggak ada. Sekarang tadi sudah pesan nih, ya tadi sudah pesan. Nah, sekarang pesannya nih untuk teman-teman yang ada di sini, ada yang ingin menyampaikan pesannya untuk teman-temannya. Ayo, Mega, pesannya mungkin punya pesan gak untuk teman-temannya dari kegiatan hari ini? Ayo. Apa ya? Gak usah takut, ayo berani. Buat yang kayak ngerasa kayak Gisel gitu, yang punya kedudukan lebih tinggi, jangan besar kepala gitu loh. Oke, bagus. Ada lagi?
Ayu mungkin kesannya untuk teman-teman di sini. Mungkin bukan cuma teman-teman di sini aja, tadi benar apa yang dikatakan teman-teman juga. Kita nggak tahu nih dampaknya dari si korban bullyingnya itu gimana. Nah, tapi alangkah baiknya kita mencoba untuk menghindari hal-hal yang menjatuhkan atau menyakiti perasaan hatinya kayak gitu sih Bu. Bagus. Apa ada lagi yang ingin menyampaikan kesan atau pesan? Oke. Karena sudah ada ya, sudah tidak ada. Bagaimana kalau kita akhiri kegiatan hari ini dengan berdoa? Karena tadi kan kita memulai kegiatan hari ini dengan berdoa juga, jadi ditutup dengan berdoa. Tadi Ningsi sudah memimpin untuk berdoa. Sekarang udah mau gantian? Jadi Bu, Oke, silakan Tiara. alangkah baiknya sebelum kita udahi pertemuan hari ini, lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar bimbingan konseling hari ini dapat bermanfaat bagi kita ke depannya. Amin. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, doa dipersilahkan. Baik, sekarang kita beri tepuk tangan untuk teman-teman yang ada di sini. Aktif, Ibu senang sekali karena kalian semua benar-benar dari awal sampai akhir tuh benar-benar berpartisipatif banget, benar-benar aktif, terus apa ya, kayak memberikan kesan yang baik untuk satu sama lain. Nah, Ibu harap kedepannya kalian benar-benar bisa mengamalkan apa yang tadi kalian telah lakukan ya. Terus oh iya, Ibu meminta maaf sebesar-besarnya apabila selama dari awal sampai akhir Ibu banyak kurangnya nih, karena ini pertama kalinya Ibu memimpin kegiatan kelompok, jadi agak nervous gitu ya, maaf banget. Sekali lagi terima kasih. Dan gimana kalau kita nyanyi lagu perpisahan kayak Sayonara, Solera, ada yang mau ngusul? Sayonara aja. Sayonara ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah, buat apa susah, susah itu tak ada gunanya. Dadah. Nggak tahu Kak liriknya. Hai Nara. Ya, Lana. Di mana? Dari kantin. Oh, kelihatannya seneng banget mukanya. Iya, Mari dapet handphone dari abangku. Kenapa? Bagus kan? Gue aja nggak mau lihat. Bagian yang lu didorong, ulang dari dorong. Majuan lagi hand, majuan hand. Ayu juga tadi majukan samping Ningsih. Nanti lu ikut ke dorong yuk. Tuh, Wak. Lu sok letoy Ning. Gue pas gue cetek ya. Hey guys, lihat aku pakai beginian, aneh banget. Lamar kerja Kak. Apa X Kak? Nomor poin. Tidur. Kemarin guys. Itu Pudu ntar mau gua angkut. Si Lihe-chan. Udah 2 pintu, masuk mana? Ayo gorengan aja ceritanya juga. Masuk mana Kak? Kue. Kita mau piknik Kak.